Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Aulia dengan NIM 1882250137. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jurnalistik, akan membahas singkat materi tentang jurnalistik dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Heri Wardana MPD. Baik, kita mulai. Bahasa Indonesia jurnalistik. Menurut Sudaryanto pada tahun 1995, bahasa jurnalistik atau bisa disebut dengan bahasa pers merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia selain bahasa akademik atau ilmiah, bahasa usaha atau bisnis, bahasa filosofik, bahasa literal atau sastra. Dan menurut Anwar pada tahun 1991, bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menulis karya-karya jurnalistik di media massa. Bahasa jurnalistik memiliki karakter yang berbeda-beda berdasarkan jenis tulisan apa yang akan diberitakan. Dan bahasa jurnalistik juga yang digunakan untuk menuliskan reportase investigasi lebih cermat bila dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan kreatures. Bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis berita atau laporan utama berbeda dengan bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis tajuk dan features. Namun demikian, sesungguhnya bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah yang dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian kosakata, struktur sintaksis, dan wacana, menurut Reah pada tahun 2000. Bahasa Indonesia jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan untuk menyampaikan semua informasi yang dibawa kepada pembaca secepatnya dengan mengutamakan daya komunikasi yang baik. Ciri-ciri bahasa Indonesia jurnalistik yang pertama sederhana. Di sini sedang mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui makna oleh khalayak pembaca. Jadi kata-kata sederhana yang mudah dipahami oleh khalayak pembaca gitu. Yang kedua singkat, kayak to the point. Singkat, menerangkan poinnya saja gitu, langsung menjelaskan poin-poinnya, tidak bertele-tele gitu. Selanjutnya padat. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak membaca, singkat dan penuh informasi. Padat. Selanjutnya lugas. Lugas itu tegas, tidak ambigu, terus sekaligus tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufisme atau penghalusan kata atau kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan. Saya menarik, mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca serta memicu selera baca hingga akhir berita. Selanjutnya mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih mengutamakan pengertian dan memperjelas tingkat pemahaman pembaca. Selanjutnya tanda baca. Tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang tergantung pada pilihan penulis. Ada beberapa jenis tanda baca yang penting, antara lain yang pertama itu titik, berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk
atau untuk keperluan singkat, gelar, angka-angka, dan lain-lainnya. Seperti contoh Irwan S. Gatot. Di sini nama Irwan. Biasanya di sini S itu nama panjang dan diikuti bisa marga, bisa apa. Dan selanjutnya ini gelar Dr. Andes menggunakan titik dan dilanjutkan dengan nama seseorang. Terus selanjutnya koma. Koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, ini dalam kalimat, misalkan dalam kalimat karena hari ini hujan, koma, saya tidak datang. Ini dalam kalimat. Dan ini untuk selanjutnya nama tempat dan angka tanggal gitu. Jakarta 16 Desember 2011. Dan selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh halayak pembaca. Contoh, Fakultas Ilmu Komunikasi atau bisa disingkat dengan tanda kurung menjadi Vkom. Dan selanjutnya Fakultas Ekonomi bisa disingkat dengan menggunakan tanda kurung FE gitu, singkat Fakultas Ekonomi. Dan selanjutnya tanda kutip. Tanda kutip berfungsi untuk mengasosiasikan suatu istilah. Seperti contohnya tanda kutip Jakarta ngeblur. Tanda kutip adalah tema yang diangkat dalam pitch dalam pitch 2011 lalu. Selanjutnya ada tanda petik 2 berfungsi. Tanda petik 2 ini berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Seperti contoh, kita akan bergerak besok, itu menggunakan kata tanda kutip. Jelas, seperti Setiawan selaku pemimpin umum PPM Media Publika. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan dalam kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Seperti contohnya, jangan kayak ini tuh lebih ke kayak peringatan nih. Jangan buka pintu itu, seperti itu. Jangan buka. Terus silahkan pergi dari sini. Sama itu pun termasuk dalam memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut untuk memperhatikan. Ini peringatan, sebuah kalimat peringatan itu. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya ketika kita menanyakan seseorang, benda, dan lain-lain. Sebagai contoh, ini dalam halamannya, bagaimana pendapat Bapak mengenai bakso kemarin ini? Itu nanya. Bisa digunakan. Oke, selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan pengulangan kata ulang tentang suatu nilai. Seperti contoh, menggunakan tanda hubung baru tulis Indonesia. Begitu. Seterusnya. Dan tanda titik 2 berfungsi untuk mewakili mengurangi suatu kalimat. Contohnya, pemimpin umum titik 2 siapa? Cepi Setiawan. Pemimpin redaksi titik 2 siapa? Desi Setiawati. Selanjutnya tanda titik koma. Tanda titik koma berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, serta memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung.
Contohnya malah makin larut titik koma, lalu dengan kami belum selesai. Itu biasanya ada tanda garis miring atau banyak orang yang bisa manggilnya garis miring gitu. Garis miring biasanya digunakan untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Contohnya RT garis miring RW, AC garis miring DC. Di sini itu menanyakan